اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda yang dirahmati Allah, harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah wahai saudaraku, menangis mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hal yang dianjurkan dalam ilmu tasawuf. Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir dalam kitab Halatu Ahli Al-Hakikati Ma'allahi Ta'ala juz 1 halaman 149 menjabarkan tentang macam-macam tangisan. Wa'allama annal buka'a buka'ul aina. Ketahuilah tangisan itu beraneka macam. Ada tangisan mata, tangisan hati, dan tangisan sir, tangisan tersembunyi. Adapun tangisan mata bagi ahli ma'rifat, yaitu sebagian dari orang yang kembali pada Allah atau orang yang bertaubat. Sedangkan tangisan hati bagi ahli ma'rifat, yaitu sebagian dari orang yang hendak mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tangisan sir, tangisan rahasia bagi ahli ma'rifat, yaitu sebagian dari orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih dalam penjelasan kitab Halatu Ahli Al-Haqiqati Ma'allahi Ta'ala juz 1 halaman 149, Syekh Ahmad Ar-Rifai Al-Kabir menjabarkan macam-macam derajat menangis mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Derajat al-buka awal buka'u ala hamsati aujuhin. Tingkatan tangisan itu ada 5 macam. Yang pertama, buka'ul haya, tangisan malu. Mislu buka'u Adam, seperti tangisan Nabi Adam alaihi salam. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihi salam merasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena ia melanggar larangannya, sehingga ia larut dalam tangisan yang berkepanjangan.
Nabi Adam alaihissalam memohon ampun kepada Allah atas kesalahannya. Bahkan selama 300 tahun ia tidak melihat ke langit karena malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wabuka'ul khati'ah, tangisan kesalahan. Mislu buka'u Daud, seperti tangisan Nabi Daud. Dikisahkan bahwa Nabi Daud alaihissalam pernah didatangi dua orang yang berselisih. Keduanya meminta kebijakan pada Nabi Daud atas masalah yang mereka hadapi. Namun keputusan Nabi Daud keliru, sehingga Allah menegurnya. Akhirnya Nabi Daud menyesal dan bersujud selama 40 hari tanpa mengangkat kepalanya. Rumput-rumput di sekitar tempat sujud Nabi Daud tumbuh saking lamanya bersujud meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wabuka'ul khauf, tangisan takut. Mislu buka'u Yahya bin Zakaria, seperti tangisan Nabi Yahya alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Yahya alaihissalam seorang nabi yang senang menyendiri. Ia senang beribadah kepada Allah. Terkadang dalam waktu menyendiri ia makan dedaunan dan minum air sungai. Ia selalu menangis karena takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga matanya bengkak, pipinya selalu basah dengan air mata. Selanjutnya yang keempat, tangisan kehilangan. Mislu buka'u Ya'qub, seperti tangisan Nabi Ya'qub alaihissalam. Dikisahkan Nabi Ya'qub alaihissalam puluhan tahun berpisah dengan belahan jiwanya, yaitu Nabi Yusuf, putra yang paling disayanginya. Nabi Ya'qub sering menangis, menahan gejolak rindu ingin bertemu dengan putranya. Air mata berjatuhan di pipinya dan bola matanya yang hitam berubah menjadi putih. Dan yang kelima, wabuka'ul haibah, tangisan segan. Mislu buka'u sa'iril anbiya, seperti tangisan semua para nabi pada umumnya. Tangisan tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surah Maryam ayat 58. Iza tutla alaihim ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah yang maha pengasih, harru sujjadaw wa bukiyah, maka mereka tersungkur sujud seraya menangis. Inilah, wahai saudaraku, tingkatan menangis dalam mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah,
wahai saudaraku. Para nabi dan para kekasih Allah banyak menangis karena disebabkan segan dengan karisma Tuhannya. Seperti ketika dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, mereka banyak menangis dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai hamba yang lemah, mari memperbanyak menangis karena takut kepada Allah dan memperbanyak bersujud. Hanya sekian, semoga bermanfaat buat semua saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-malikul haqqul